Nah, poin terus apa ya? Kalau saya masih di tema yang awal tadi, biar nyolong si BCA. Ngelihat terus ini tadi ngomong banyak nenggak-nenggok dan terbukti pinternya nenggok, itu saya berpikir kok ternyata ini cara kerjanya utek, cara uteknya menungso, bro. Betapa kalau kita tidak mengenal cara kerja otak kita sendiri, yo biar koyo ampuh koyo biar biasa kontainer yo petang tiga terus. Kalau tidak tahu apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa menggunakan, jadi sangat gampang dibelokkan, sangat gampang diakali, sangat gampang segala macam itu. Apa ya, aku pengen apa ya gitu. Tak pengen nunjuk dia lah, nunjuk gampangnya utek ngarang dan gampangnya utek dipengaruhi, gampangnya menungso dikongkon A tanpa harus dikandani ngongkon A. Apa ya, iseng-iseng wae lah. Nah, aku mencolot ngomong nadanya yang pas loh. Apa ya? Cincer mulai. Suaranya sih tilik banget. Jajal lah. Ya. Kok doain? Dulu. Enggak ya? Iki udah orang ngerti nada. Podo ae nadane. Ini apa? Segini tuh ya, yang menunjukkan namanya. Ayo didewangi gue nada apa piye ngono. Ya, ngerti bedanya kan? Jajal naik, perhatikan. Bedanya apa ini mau? Nadanya beda ya? Semakin ke kanan. Oke, bareng ya. Jalan naik. Iki biasanya, iki belum masalah apa ya? Biasanya tak ngene iki, kan aku duduk nanti di otak nggak kesimpulan. Nek Rono semakin munggah. Aku mencolot ini. Langsung udah. Ikan sih nggak kesimpulan gue dewe. Kamu coba gak usah guyu sama nyanyi aja itu. Enggak, maksudnya aku pengen. Jadi untuk mempengaruhi, untuk membuat orang berjalan ke arah yang dia inginkan, tidak perlu menunjukkan contoh kari A, terus laku dewe Rono. Jadi betapa selama ini kita dikon ngos-ngosan malah tata olahraga. Sangat banyak, maksudnya sangat banyak skema-skema di mana kita linear seperti itu sehingga tidak terbiasa belok-belok. Nah, ini mau apa sih nih? Modifikasi sedikit ngangkang, jadi bingung. Nah, saat lagi ngangkangnya kayak, wah pencolotan Rono Rene sehingga bisa keluar dari pemikiran linear yang sudah dibentuk. Seperti sekolahan, seperti jenjang sekolahan yang dilihat sebagai
hal yang absolut itu kan sebenarnya mengarahkan kita kepada range yang seharusnya tidak absolut tapi menjadi absolut. Aku pengen menunjukkan kui mau jane aneh nadane mau ono sing bener ono sing salah jadi biar padha karo ngakak. Paling gue sing tak tambah. Jadi kalau diaplikasikan penjajahan yang dialami kakek nenek kita adalah penjajahan yang sifatnya fisik dan intimidasi militeristik. Tapi sesungguhnya sudah dirintis sejak bersamaan dengan berdirinya Amerika Serikat. Itu sudah dirintis satu pola penjajahan di mana cara kerja otak Anda itu yang menjadi sasaran. Dan Anda sekarang sudah, kecuali orang Ma'iyah yang sudah mulai memiliki banyak antivirus, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sudah dikendalikan hampir 100%. Tersisanya sedikit sekali. Ojo meneh kok soal demokrasi dan politik. Orang Indonesia disebut negara dunia ketiga. Kui ikhlas loh, malah diomong-omongke karo kaum intelektual. Tadi Pak Nevi membaca puisi kita maju ke belakang. Orang-orang maju ke belakang, orang-orang mundur ke depan. Sejak saya nulis buku yang disebut Mas Toto tadi, saya kira ada kalimat saya di situ bahwa saya tidak terbelakang, saya berjalan ke arah yang tidak seperti mereka. Jadi penjajahan melalui cara kerja otak yang dimaksud Sabang itu sedemikian rupa diterapkan secara strategis dengan paket dan desain yang sangat detail melalui sekolah-sekolah, melalui kurikulum, melalui cara kerja menteri-menteri pendidikan di seluruh dunia, kemudian melalui media massa. Maka ADTV ini adalah televisi yang benar-benar mendapatkan penjagaan malaikat. Nah, dan lho rumah samu nek sing syuting ini ki RCTI apa Metro apa TV One entuk ora entuk. Kuwi tenanan kuwi. Nek ada TV entuk. Tapi kalau TV nasional yang sudah menjadi agen dari penipuan cara berpikir otak tidak boleh. Itu kan sebenarnya ilustrasi mekanisme itu tadi. Terus memberi contoh dan efek langsungnya seperti yang dikatakan Cak Nun, dan sebenarnya bahwa kita sudah dirampas tanpa tahu bahwa kita dirampas hak kita untuk memutuskan, hak kita untuk berpendapat benar atau salah, baik atau buruk terhadap segala sesuatu, terutama karena misinformasi, misdireksi dan banyak halnya. Tak kayak contoh yang ketawa. Gerakan tahu permurah, gerakan anti kertas karena merusak lingkungan. Saya cuma pengen mengajak berpikir tenang kok. Saya dipikir saya mencoba masuk ke itu tanpa berita dari luar. Katanya jelek, katanya gini, sejauh tak tekani wong sing ngaruh kertas di mekanisme mereka, cara kerja mereka dan segala macam. Kan kalau Anda membangun bisnis, tidak mungkin punya proyeksi bahwa nanti hutannya habis, sumber dayanya habis. Nek pengen ngetoki apa sini? Ngetoki hutan. Mesti kok tandur meneh nek ora yo entek lapangan. Gimana kamu membangun sebuah bisnis di mana itu akan hancur berapa puluh tahun kemudian? Anda memotong, menanam, potong sebelahnya, yang sini agak gede, muter. Jadi dia nggak punya hutan seluas itu, dia punya hutan yang terbatas. Dia harus memanage agar bisnisnya berjalan terus. Ternyata saya urut masalahnya, ternyata di Indonesia itu begitu santer. Lagi-lagi endingnya masalah bisnis. Masalahnya begini, kalau di luar negeri mau panenan, yang bukan di negara tropis, mau panen
mau panen pohon agar bisa dijadikan kertas itu membutuhkan 20 tahun agar tanamannya siap panen. Sedangkan di Indonesia hanya membutuhkan 6 tahun. Dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia sudah langsung masuk 3 besar dunia kertas itu. Nah masalahnya karena mereka terancam sehingga menggunakan cara-cara seperti itu. Nah kalau kita tidak kritis cara berpikirnya untuk melihat segala sesuatu, tapi dia cuma dijadikan alat dan dijadikan untung kok. Kayak apa ya contoh lainnya, emansipasi wanita. Aku gak setuju dengan emansipasi wanita. Jelas, Indonesia tidak butuh emansipasi wanita. Kita punya pemimpin yang namanya ratu. Kita punya raja, kita punya ratu. Kaum wanita, kaumnya yang para wanita disebutnya perempuan. Perempuan berasal dari kata para empu. Empu yang ditinggikan. Terus posisinya seperti itu, Pak. Kita tidak membutuhkan gerakan emansipasi wanita. Terus kemudian kalau di pemerintahan menjadi peraturan bahwa 30% anggota DPR harus wanita. Kuota ya, 30% harus wanita. Itu bukan meningkat, menurut saya itu merendahkan. Apakah wanita dianggap tidak mampu bersaing sehingga harus diberi kuota, dijagain, harus diisi oleh wanita? Itu bukan melindungi, itu merendahkan. Nah, hal-hal seperti itu gimana ya? Itu sudah menjadi pikiran massal yang banyak orang iya aja tanpa benar-benar mengetahui masalahnya. Dan kita dirampas kemampuan kita untuk memutuskan iya dan tidak terhadap segala sesuatu. Itu ini saya. Misalnya Anda kenal human right, hak asasi manusia, sampai dilembagakan menjadi Komnas HAM. Jadi Anda digiring pelan-pelan untuk percaya ada human right. Sesungguhnya itu penggerogotan yang luar biasa terhadap tauhid. Begitu Anda yakin sama human right, itu tauhid Anda pasti ambiar. Karena manusia tidak punya hak. Agama memberitahu kita bahwa yang punya hak itu Allah. Kita dipinjami dari badan kita sampai apapun saja, alam, hutan, semua kan dipinjami. Jadi tidak ada human right, itu tidak ada. Begitu Anda percaya sama human right, diam-diam terjadi degradasi dan perapuhan intelektual di dalam kepala Anda. Nah, perapuan intelektual ini tidak pernah menjadi tema. Dan itu saya waspadai sejak saya umur 15 tahun. Moh aku nek ora rapuh, ora iso. Kowe ora iso gawe aku kesel. Kowe ora iso gawe aku putus asa, kowe ora iso gawe aku bosen, ora iso. Aku ngerti apa sing tak lakoni, aku ngerti apa sing ning arep kejadian. Iya. Tak nambahin lagi ya. Saya jadi ingat sesuatu soalnya. Iya, menurut saya agak penting. Kalau kita tidak diberi keputusan untuk memandang sesuatu baik atau buruk, kita jadi tidak punya hak asasi manusia itu tadi, karena kita cuma disetir. Contohnya begini, ini saya dengar cerita dari siapa tuh dengan Jennifer Sopon, itu yang nulis Eat, Pray and Love gitu, yang nulis best selling itu. Dia punya masalah karena setiap ketemu orang dia selalu ditanyain, "Woi sopo gawe lo HP sopo?" Karena bebanmu berat loh, bisa best selling seperti itu bisa nggak? Dan dia mengalami frustasi luar biasa karena mungkin ya aku gawe sing iso best selling dari yang ini. Dan dia harus mencari kreativitasnya di mana. Dia mencari kemana-mana. Terus akhirnya dia menemukan beberapa mekanisme kreatif di dunia sebelum kita yang agak beberapa ratus tahun ke belakang. Misalnya kalau di Yunani itu orang tidak percaya bahwa dia membuat karya itu karena karya dia 100%. Dia percaya bahwa dia dibisiki oleh seseorang atau sesuatu, sebuah makhluk. Kalau di Yunani disebut namanya daemon. Itu demon, setan, demon. Itu disebut daemon. Itu yang membisiki dia untuk berkarya. Sehingga ketika karyanya bagus, dia tidak bagus sih, karena dia merasa dibisiki. Ketika karyanya jelek, dia tidak merasa down karena lagi maksimal aku mengira dibisiki. Jadi kreativitasnya tetap
tidak menggerogoti dirinya itu tadi, outputnya tidak menggerogoti dirinya, karena dia tahu dia hanya satu titik, satu bagian dari alam semesta yang begitu luas, bahwa karyanya yang dia keluarkan bukan 100% karya dia. Di Yunani daemon, di Romawi persis seperti itu, tapi namanya genius. Gen, apa? Nanti menjadi kata genius. Yang kata genius itu asalnya dari situ. Konsepnya sama seperti daemon itu tadi. Jadi ketika mereka membuat karya, percaya bahwa ada yang fisik. Jadi yora bagusi, nek elek yora isin-isin banget. Yang dia tahu adalah dia melakukan sebisa-bisanya. Kita misalnya melihat contoh ada penari. Dia menari hal yang sama 10 kali, tapi suatu hari kita melihat dia luar biasa ngasih koyo ampuh tenan kayak koyo mabur kayak. Padahal dia melakukan yang biasanya. Itu kan dimana dia sudah dalam tanda petik dibisi itu tadi, sudah tajali itu tadi. Kalau orang kalau orang mor langsung nyebutnya Allah, berarti dia melihat Allah di situ. Ketika dia menginvasi Spanyol, orang Spanyol melu-melu, yo Allah tapi jadi oleh. Yang sekarang jadi oleh. Itu kan sebutan untuk sesuatu yang ampuh, bravo, oleh. Jadi dia melihat Tuhan di situ, tapi lupa Tuhannya. Jadi yang dikagumi adalah orangnya, bukan prosesnya. Kamu nambahin gitu. Ya, saya kira itu di dalam tradisi Islam itu sudah sehari-hari sebenarnya kesadaran seperti itu. Jadi aku ini tahu kroson, aku wis nulis ewon ini tahu kroson, dan aku rata-rata lali sing wis tak tulis berkat rame nulis. Saya bahkan punya teori bahwa saya tidak pernah ikut berpikir saya. Jadi aku nggak lelah kalau aku nggak berpikir kok. Itu Tuhan sudah susun division of labor. Kalau ada tema datang ke saya, tak kasih otak, tak kasih pikiran saya kerja sendiri. Setelah itu saya tinggal nulis atau saya tinggal ngomong, dan ketika saya ngomong saya tidak tahu apa yang saya omongkan. Gue ndelok rekamannya, aku ngomong ngono gitu. Tadi sebenarnya bukan aku. Maka di dalam tasawuf selalu ada kalimat-kalimat yang ekstrim. Sesungguhnya yang bermain gitar bukan Rhoma Irama, Allah lah yang bermain gitar. Yang begitu. Iku naik ngomong tasawuf. Dan saya tidak pernah percaya kepada mood, kepada nek seniman kan tergantung mood menurut ya. Enggak lho, aku kan jaluk. Kan kita punya teori jelas, ada ilham, di atasnya ada fadilah, ada ma'unah, ada karomah, ada wahyu. Teorinya sangat jelas. Bagaimana kamu menjadi transformator Tuhan, bagaimana kamu menjadi konverternya Tuhan. Konverter itu artinya kayak tukang kayu, menjadikan kayu menjadi meja, menjadikan kapuk menjadi kain atau bantal, kan gitu. Jadi Anda jadi konverter dalam hidup ini. Jadi tidak ada hak Anda. Yang ada adalah Anda ditugasi untuk menjadi konverter, dan Anda tidak pernah berkarya. Dan Anda disuruh hancur akidah Anda ketika Anda sudah mengatakan oleh Mbak Ainun Najib, aku dia nggak tahu setuju. Dan sekarang ini saya ekstrim, kalau saya diminta tulisan, kamu minta tulisannya, aku minta nama saya. Makanya saya nggak pernah nulis akhirnya, karena mereka minta nama saya. Saya pengennya ngasih tulisan saja. Wong itu cuma titipan dari Tuhan ke Anda kok. Jadi aku nggak tahu nulis. Dengan catatan secara sosial saya tetap bertanggung jawab. Apapun yang dititipkan oleh Tuhan melalui saya tadi itu. Jadi dia aku ini ya cuek-cuek saja sama reputasi, sama budayawan muda. Itu dia budayawan muda, itu tua isi budayawan muda. Ya, itu ya Bang ya kira-kira. Nah, saya kira PR kita adalah menemukan tipu daya lewat otak dan cara berpikir itu di sebanyak mungkin bidang. Kok cicil? Nek di bidang demokrasi apa, nek di bidang panganan apa. Dan itu mereka itu bisnis. Itu nanti mereka misalnya mie dilarang, Indomie dilarang di Taiwan. Karena mie Taiwan tidak akan bisa bersaing dengan mie Indonesia karena mereka tidak punya gula kelapa. Sedapnya Indomie kita itu karena dicampur gula kelapa. Rokok akan dijelek-jelekan karena mereka tidak punya cengkeh. Jadi itu bukan urusan kesehatan, itu urusan kayak saya tadi mengatakan. Lho ning kene iki dibabat cukul meneh 3 kali lipat lebih cepat daripada di sana, mesti kalah kayak seluruh dunia ini kalah sama kita. Maka kita harus dibodohkan.
Maka negara, pembodohan dalam konteks negara apa saja ditulai, demokrasi, sistem politik, sistem hukum, nganti yang paling sederhana, panganan, irung, kulit, ya sekitar. Gue harus khusus kurung ning bang wetan mungkin dari cinta. Anda disuruh berpikir sampai Anda percaya bahwa yang ganteng itu yang hidungnya mancung. Itu terus jadi imannya wong sak dunya. Berarti Anda tidak ikhlas menjadi orang Indonesia. Nah kalau ada orang Indonesia cara berpikirnya tidak boleh seperti Barat, itu cara berpikir Barat. Itu cara berpikir orang yang hidungnya panjang. Kalau cara berpikir Anda, saya orang Indonesia, kita menemukan keindahan khas Indonesia, bukan keindahan Eropa atau Afrika atau Arab. Nah kanggone aku, bule kayak irungnya kedawan. Itu cara berpikir ikhlas ke-Indonesiaan saya. Nek negro kepesan sing sedengan, sing indah menurut kita orang Indonesia. Dan orang Eropa boleh punya pendapat berbeda. Yang indah adalah yang hidungnya sedengan, orang kedawan, orang kecendaan. Yo irungmu kuwi. Lah kok saiki kowe nang Singapura ndawak-ndawak irung. Karena kamu sudah menjadi budak dari penipu daya. Innahum yakiduna kaidah. Anda harus menjawab Pak Aki itu kaidah. Supaya Allah juga akan mengatakan Pak Aki itu kaidah. Aku kecil Pak Aki itu kaidah. Guru macam-macam tak kelorong dasi. 2 kali saya tuh mau mencolot dia dasi hukum orang orang tapi ini lumayan kok. Sejarah itu. Nolorong dasi. Dulu bisa. Ono kate dimairi lagu. Digemblak. Kef kalau nyekel ngene mundur tak pencolot itu dia letak deh wis aku diadili gak karu-karuan wis. Puncaknya aku diusir ke pesantren. Jangan coba-coba mempengaruhi cara berpikir saya. Saya ini mencari diri saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau tentang saya. Saya tidak akan bisa dipengaruhi apa-apa karena yang saya cari adalah karepe Gusti Allah iki nang aku. Kuwi sing tak doleki. Nek aku lulus kuwi selesai masalah. Perkara suge gak suge itu urusan nomor 7 iku. Dadi apa ora dadi apa kuwi urusan sangat kecil. Kulit. Untuk saya orang Indonesia kulit itu kalau bule keputihan. Nek negro kirengen, Arab kirengen. Sing api iki khairul umuri. Inna ja'alnakum ummatan. Maka seharusnya industri yang berkembang di dunia adalah industri pencoklatan kulit. Kalau saya pemutihan kulit itu iya toh. Yang namanya pigmen itu menghasilkan warna hitam. Kalau pigmennya sedikit jadi pirang, jadi coklat. Nah orang yang berambut coklat pirang mencari teknologi yang bisa menghitamkan rambut. Lah kok malah sing ngipis ireng rambutnya dicoklat. Kan itu dari rambut saja Anda sudah ditipu. Gitu loh. Tapi orang Indonesia kalau ditipu kita enak. Belajar itu. Gitu. Oke ya, ini sekedar apa? Ikhlas ini macam-macam. Kebanyakan orang tidak menemukan penerimaan total terhadap sesuatu hal di silang ruang dan waktu. Nah, saiki kowe duweni tempe. Wis ora ana option B, ana option C. Opsione ya tempe iku tok. Iki tempe kowe ana ning tempe mangan ora enak mergo kowe karepmu daging. Jadi kowe rugi loro, dagingnya wis ana, tempene krasa ora penak. Ya lah. Padahal daging itu adalah kemungkinan pada menit berikutnya. Tapi jangan ngomong daging jangan berpikir daging ketika Anda makan tempe. Nah campur aduk ini ruang dan waktumu, bunyinya kayak sarung lempur itu man. Nah jadi sekarang tolong ingat rumus-rumus maknya di awal-awal. Misalnya soal tahu. Nah sing Anda sudah hafalkan, orang tahu sedikit tentang sedikit hal, ini kabeh wong, wis ya gitu ya. Terus tahu sedikit tentang banyak hal, itu orang generalis, tidak spesialis, tapi lumayan lebih banyak. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal.
gitu ya. Nomor 4, orang ma'iyah adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Ya. Sekarang tak kasih ilmu intelijen, dieling-eling. Anda bukan level orang yang pengetahuannya adalah pengetahuan yang Anda tahu dan orang lain tahu. Jadi ada pengetahuan yang Anda sudah tahu dan masyarakat sudah tahu. Nek kowe mengko yo ngono kuwi ora perlu sekolah, ora perlu maca, ora perlu wis kowe wis ming mukoligi iki wong sing ming anut grup yo. Kowe bal-balan desa kan bal rono rono kan. Dan sebenarnya Indonesia ini kan bal-balan desa kae. Di atasnya adalah orang sesuatu yang Anda tahu tapi masyarakat tidak tahu. Ini lumayan. Nah, orang yang tahu sesuatu yang masyarakat tidak tahu akan berusaha meraih yang ketiga, yaitu sesuatu yang masyarakat tahu tapi Anda belum tahu. Dililing yang pertama, kue ngerti masyarakat ngerti. Nomor loro, kue ngerti masyarakat orang ngerti. Nomor telu, masyarakat ngerti kue belum ngerti. Nah, kue kudu golek. Nah, doktor profesor ini pol semene iki. Tingkat 3 kita. Yaitu mencari yang orang sudah tahu tapi Anda belum tahu, maka melakukan penelitian, melakukan survei. Gitu? Kan begitu. Jadi sak dhuwur-dhuwure dokter itu ya mung telu iki. Nah, orang ma'iyah adalah yang keempat. Orang ma'iyah adalah orang yang memasuki kehampaan, memasuki kegelapan, memasuki ketidaktahuan, karena dia akan mencari sesuatu yang dia tidak tahu dan masyarakat juga tidak tahu. Nah, gue bendino mendapatkan sesuatu yang sebelumnya Anda tidak tahu dan masyarakat juga tidak tahu, baru Anda orang ma'iyah. Makanya setiap ma'iyahan tidak ada yang bisa mendesain RP tadi ini, ya. Tidak ada ma'iyah pakai program nanti gini, pokoknya ono pria ngomong, ono Mas Herman ngomong, ono Pak Mustafa ngomong pokok Nuoro muni kemerontang. Oke, saya ulang sekedar untuk supaya menjadi file benar dan besok Anda bergerak di situ. Kalau Anda tahu, masyarakat tahu, ya wis ora usah diomong. Nek Mas Anda tahu, masyarakat tidak tahu, berarti Anda menjadi pemimpinnya masyarakat, menjadi sumber informasi. Nah, Anda juga harus meningkat menjadi mencari sesuatu yang masyarakat sudah tahu atau ada di dalam masyarakat, tapi Anda belum tahu. Anda harus berusaha tahu. Tapi orang ma'iyah adalah orang yang mujtahidin, orang yang menguak hijab, orang yang membuka sirrullah wa asrarillah, yaitu selalu mengejar sesuatu yang kita belum tahu dan orang lain pun belum tahu. Itu yang kita kejar. Nek kowe wis tekan kuno, usahamu ya ampuh, ekonomimu ampuh, politikmu ampuh. Setiap sholat itu Anda mendapatkan sesuatu yang baru yang tadinya Anda belum tahu dan masyarakat juga belum tahu. Anda pikir sholat itu sholat gitu aja kan? Dia sebenarnya dinamika untuk dari tidak tahu menjadi tahu, itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifat itu orang juru ketemu Gusti Allah berpakaian kayak opi ya. Dengan putih. Bukan itu ma'rifat. Ma'rifat adalah pergerakan Anda dari gelap ke cahaya, pergerakan Anda dari tidak tahu menjadi tahu. Apalagi tidak tahu Anda adalah juga tidak tahunya orang banyak, dan Anda perintis untuk tahu sesuatu yang kemarin Anda belum tahu. Kalau Anda sudah berdiri di situ dan bergerak terus secara ikhlas di situ, maka Anda akan menjadi pemimpin. Tuh, itu soal yang disebut sabar. Nah, sekarang kita sudah terlanjur tertipu seperti itu, temukan segala. Ya nek koran ki isine sing wong ngerti, korane ngerti. Gitu. Ya paling pol memuat sesuatu yang mereka tahu tapi korannya tahu, wartawannya tahu, redaksinya tahu, tapi masyarakat tidak tahu, paling pol. Dan paling pol mereka mencari yang masyarakat sudah tahu tapi mereka belum tahu, terus mereka muat. Tapi saya belum pernah menemukan ada berita, ada fenomena-fenomena komunikasi
yang mengejar sesuatu yang kita juga belum tahu dan semua orang juga belum tahu. Anek sing keempat jenenge makrifat. Makrifat itu ya kayak Mas Nevi itu mengalami makrifat tentang flash disk. Itu terjadi pada suatu malam jam 1 kira-kira, ketika langit kelam, ketika angin berembus pelan-pelan, kita berhenti di tepi rel kereta api di Solo sambil menunggu makan ceker. Kemudian dia menemani seorang yang lebih ketinggalan zaman dibanding dia, yaitu Mas Untung Basuki. Nek wis iso SMS, Mas Untung ki SMS belum tahu krungu kan. Terus tiba-tiba di tengah-tengah sepi kami makan ceker, Nevi berteriak, "Dong, dong, 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 dong. Barang semene sing isine musik oke banget kayak apa?" Barang semene, tak berarti sama jelas. Barang semene sing iso diseni musik oke banget kae. Deso. Tapi nggak rifat ya toh. Nah, berarti Gusti Allah karen. Teman-teman sekalian ya. Terakhir teman-teman sekalian, untuk menemukan pengetahuan tentang yang tadi Anda tidak tahu dan siapapun juga belum tahu, mungkin Anda tidak langsung dari tidak tahu menjadi tahu. Anda bertahap. Maka Anda dikasih kunci kadang-kadang di tengah jalan. Kalau kunci ngeledak, dan Anda tidak bisa menemukan hubungan kunci ini dengan apapun, dengan berkah, dengan jupuan kunci itu. Meskipun kamu belum tahu gunanya, belum tahu konteksnya, ambil itu, simpan jadi file kamu. Besok kamu insya Allah, karena kamu beritikat baik terhadap kunci yang masih belum kamu ketahui, besok Tuhan kasih berangkas. Begitu berangkasnya datang, oh ternyata ini untuk membuka ilmu baru. Nah, kebanyakan orang nek urung rupa duit urung dulu. Jadi orang hanya mengejar kepastian, orang tidak berani kawin dengan kemungkinan. Kan gitu. Hanya imam yang berani dengan kemungkinan terus ya. Luar biasa dia. Masing penting kemungkinan. Nah, gitu. Oke, teman-teman sekalian, kalau dapat kunci dari Allah, ambil. Kunci adalah sesuatu yang Anda belum tahu hubungannya dengan apa yang akan dibuka oleh kunci itu. Kalau Anda, termasuk rokok itu juga bagian dari penipuan tadi itu. Sabran paling bisa cerita mengenai persaingan industri tembakau dengan industri farmasi. Kemarin kita di petani rokok di Kopeng, mereka bergembira karena hampir saja ada undang-undang melarang tanam tembakau. Gitu loh, kan kecurangannya kan jelas loh ya, nek rokok dapat menyebabkan nek gula tidak dikasih ini. Gue tuku sate kambing, orang dikai sate kambing dapat menyebabkan orang ini kita loh yang dileleh. Maka berkahnya tinggi para perokok itu, karena dia disingkirkan dengan ketidakadilan pikiran. Meskipun kamu harus dewasa terhadap rokok, kamu tidak boleh dijajah oleh rokok dan tidak boleh berlebihan merokok. Harus punya ukuran atas jasadmu masing-masing, kan gitu. Aneh nek soal berlebihan merokok, semua yang berlebihan kan jelek. Gue kokan mangan sego ya elek, rabi kakean ya elek, turu terus menerus ya elek. Cak Supri ini tidak mengerti keistimewaan Mustafa B. Hasim soal sebagai lelaki. Ketok raine ngono ya. Tapi wanita sing nguber bojone dia. Lho ya. Apa sebabnya? Karena Pak Mustafa itu bagaikan Tuhan yang ilahun menjadi Rabbun. Tuhan yang maha memberi tapi mau bersyukur. Bayangkan Tuhan bersyukur asyakur. Ya kan? Pak Mustafa itu mendekati cewek yang sekarang jadi itu boso kromo inggil. Jadi saiki Mas Bri, dia kalau ngajak tidur nganggo cara Jawa alus. Nyuwun sewu diajeng ngono kae. Dalu menika kawula badhe
menapa dipun keparengaken jelek. Jadi niki ndas boten ngangge utek liya jadi sowan. Bosok iki. Gak ono sak dunya. Rasulullah aja ndak bosok gak cara Jawa. Hanya Mustafa bin Hasim sing bosok karo bojone. Nyuwun sewu Dik, kopinipun sampun pun damel temu dereng ngono kuwi. Sampai tapi kayak ngono mah yes manut. Itu orang yang luar biasa. Saya kira Allah sejak awal sebelum dia dilahirkan di Kota Gede sudah mengumumkan kepada api neraka, wahai api neraka, sejak sekarang sampai kapanpun aku haramkan engkau menyentuh Mustafa bin Hasim. Jadi nek Mustafa rendah hati terus pura-pura mlebu neraka terus genine nyun sewu ampun. Aku ngoten to Pak. Genine kewo. Bisa bayangin kewo karo Mustafa. Gak mentolo. Maca puisi ya koyo ngono. Oke teman-teman sekalian, siap nggak saya buka ini? Bismillahirrahmanirrahim. Coba satu orang saja kalau ini satu mas. Kok ni'am bolak-balik? Ya siapa kok? Kudu luwih apik timbangane misine Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya juga pertanyaan sudah lama tapi baru teringat sekarang setelah tadi Cak Nun bercerita, yaitu tentang tadi Cak Nun mengatakan bahwa yang ku cari sejak umur 15 adalah apa yang diperintahkan, apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah kepadaku untuk melakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pertama, bagaimana cara mencari tahunya? Yang kedua, ini menurut pengalaman Anu saja, karena mungkin tiap orang beda-beda. Yang kedua adalah kapan atau tepatnya bagaimana Cak Nun kemudian menganggap atau ya merasa sudah bahwa ini loh yang diperintahkan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Iya, jawabannya mestinya panjang tapi saya kira garis besarnya saja. Itu tidak bisa, itu dicari setiap momentum, setiap saat kita mencari lagi. Setiap saat kita mencari lagi, menit berikutnya itu sesuatu yang baru lagi. Jadi Anda mencari lagi, tidak pernah berhenti mencari. Caranya mencari adalah menggunakan semua perangkat yang Allah kasih juga, yaitu cara berpikir, rasa, insting, panggraito, sasmito, semua dipakai. Pengorganisasian di antara semua ini monggo, kan gitu. Tapi setelah sesuatu terjadi, kita tetap bisa mengidentifikasi dengan teori yang dulu. Ada sesuatu yang terjadi karena dibiarkan oleh Allah. Tanpa Allah bisa kita pastikan setuju atau tidak setuju, pokoknya dibiarkan sama dia. Atau sesuatu terjadi diizinkan oleh Allah. Itu belum tentu sama dengan kemauan Allah. Kan banyak kita terjadi, banyak terjadi, tapi mungkin itu diizinkan, tapi belum tentu pas. Nah, nanti di antara semua yang Anda alami dan yang akan Anda ambil sebagai langkah, akan tampak akurasi dari sesuatu yang bukan hanya dibiarkan atau diizinkan, tapi memang diperintahkan. Itu dititeni terus. Dan jangan mengatakan saya lebih tahu dari Anda, tidak ada orang yang lebih tahu. Salah itu kalau ada terminologi bahwa seseorang lebih tahu dari yang lain. Yang ada faddalallahu ba'dhan ala ba'dhin. Itu sangat relatif setiap hari. Dan kalau Anda menolak relativitas itu, Anda sudah mati namanya. Gitu loh. Jadi tiap hari Pak. Jadi tiap hari nyari, kayak iman barangnya orang wah kayak iman itu teguh ya, teguh wingi, isuke ya
ndelok meneh gitu. Loh, udah mikir ini ngelihat sepak bola saja cukup kok. Ngelihat sepak bola saja cukup kok. Anda kan ngelihat tuh, misalnya kemarin All Star Indonesia melawan Sriwijaya. Itu kan kelihatan siapa yang terbimbing, siapa yang tidak, siapa yang disengaja Tuhan untuk tidak bisa masuk. Dan kejadian tidak bisa masuknya tuh hanya 1-2 cm kok bedanya. Itu semua kejadian itu bisa Anda lihat. Tapi makrifat itu terus dinamis, makanya Allah memuncaki dengan kata Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar. Akbar itu lebih besar. Dia adjektif, dia kata kerja. Jadi Allah selalu lebih besar, lebih besar, lebih besar daripada yang kita temukan. Ya, jadi jangan mencari kepastian. Oke, Pak. Mbak Sudi, ini dengan cara berpikir tadi, coba keluar dari asumsi dasar. Ini kan tadi mengandung asumsinya bahwa kapan kamu tahu kamu sudah melakukan apa yang di kalimatnya kan apa yang diperintahkan. Asumsinya kan bahwa ada perintah, kemudian kamu melakukan perintah tersebut. Mundur sih. Siapa tahu tidak begitu. Ini cuma simulasi. Kalau saya mengambil dari, saya punya kesimpulan bahwa guru terbaik itu yang namanya pengalaman. Sebabnya, guru terbaik adalah pengalaman dan guru terkejam adalah pengalaman. Karena pengalaman itu memberi tes dulu, baru memberi pelajaran. Itu baru sekolah, pelajaran bisa lagi tes. Siapa tahu, kalau melihat perjalanan hidup kan berapa persen sih kontrol kita? Gak sengajanya sangat banyak, itu tadi loh, yang 1 cm gak sengaja sangat banyak. Mungkin apa yang kita lakukan bukanlah apa yang diperintahkan, tapi apa yang harus dilakukan. Tapi yang diperintahkan adalah mencari pelajaran dari apa yang harus dilakukan. Paham ya? Dalam logikanya. Jadi bukan tentang apa yang kita lakukan, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Ngeleh mangan, kerja, nguripi anak bojo. Tapi perintah itu sinau orang sekolah kejadian dalam hidupnya itu. Jadi semua punya porsi yang sama terhadap perintah dari Tuhan itu. Tidak diperintahkan kaya, tidak diperintahkan miskin, tidak diperintahkan menjadi apa. Tapi itu memang harus dilakukan demi pelajaran yang harus diperintahkan, harus dipelajari itu tadi. Aku ingin ngajak logikanya gitu. Yang lebih make sense yang mana? Ini tawaran logika, woy. Oke, terakhir sekali karena waktunya hampir setengah 4. Saya tanya kepada Anda, pengetahuan Anda mengenai Raja Arab Saudi aja sebelum menggantikan bapaknya, Ahlul Bait itu yakin, para Ahlul Bait, Rasulullah itu yakin bahwa Raja Arab yang sekarang umurnya 88-89 itu akan meninggal sebelum bulan puasa. Mereka yakin, seperti aku dalam Tuhan. Kemudian akan digantikan oleh anaknya yang akan punya sikap kritis dan rasional kepada Amerika dan sekutu-sekutunya. Maka sebelum itu terjadi dibunuh dulu di Suez, Geneva. Maka nanti yang akan menggantikan bukan lagi anak yang kritis ini, tapi anak yang lain yang lebih parah dari bapaknya. Nah, ini ngomong tentang Arab Spring. Hari ini masih bergolak di Syria, di mana-mana. Itu semua nanti kita omongkan semua. Saya kasih tahukan rapat intelijen puncaknya mereka bunyinya apa ketika menilai gagal dan tidak gagalnya Arab Spring. Bahwa di Mesir mereka kecolongan, malah Ikhwanul Muslimun yang menang. Kalau Libya bagaimana? Kalau ini bagaimana? Dari Afghanistan sampai Irak, sampai Yaman, sampai semuanya, sampai Syria sekarang. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah jemaahnya kita bisa sampai ke sana. Ini orang sanjur bagus sih gitu ya. Karena ini Allah tetap loh, ini Allah tetap subjek utama loh, bukan kita loh. Dan saya tidak punya kebanggaan apa-apa dengan semua itu. Itu bukan milik saya. Kan kul indalatu fa inna ma'adilu ala nafsi fa in tadaitu fa bima juga ila rabbi. Itu elek-elek otak pegang itu. Apa sing apik mesti saka Gusti Allah gak teko aku, apa sing elek itu teko aku njaluk sepuro. Itu loh teman-teman sekalian. Dan itu tak pegang bener-bener dan aku gak bangga kok. Apa yang gak bangga? Gitu loh. Gak.
Wah, aku Surabaya gampang ya, bener. Untuk tiap bangga gampang. Wong Surabaya penggaweane ngenyek awake dhewe ya. Aku nek tak pikir-pikir aku ngoco yo. Elek temen ra iku. Nek wong Surabaya iso ngomong ngono. Nek wong Yogyakarta durung karuan. Wong Surabaya iso masalah iku tuh melihat dedek yo opo. Elek aku tak ini. Tapi si opo meneh jane Gusti Allah karepe koyo ngono. Oh. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan ada yang menjadi bias dan jangan ada yang menjadi kontraproduktif, jangan ada yang menjadi keburukan. Jadi yang lebih penting dari yang kami omongkan di sini adalah Anda mengolah menjadi konverter dari semua yang muncul di sini menjadi kebaikan semua, menjadi kemaslahatan semua, dan kemaslahatan itu akan akseleratif. Ada yang berguna nanti pagi, ada yang baru berguna minggu depan, ada yang baru berguna bulan depan, ada yang baru akan Anda ketahui manfaatnya dari malam ini, mungkin 5 tahun yang akan datang. Sama dengan potongan kayu di jembatan tadi. Itu 1 tahun baru tahu dia bahwa potongan itu jangan diremehkan. Jadi kalau Anda sekarang dipenggal oleh cara berpikir Republik Indonesia menjadi gelondongan kayu potongan kayu yang berserak-serak di pinggir jalan, Anda jangan kecil hati, kata Mas Priyo gitu. Meskipun Mustafa oleh Allah ditakdirkan terakhir. Maka ini pesan dari Padang Bulan terakhir sekali. Disinilah letaknya pembelajaran untuk mengerti kapan bilang astagfirullah, kapan bilang subhanallah, kapan bilang insya Allah, kapan bilang masya Allah. Dan selama ini banyak terbalik. Kalau Anda menemukan sesuatu yang menghina kesucian Allah, ucapkanlah subhanallah. Ketemu Cak Priyo dengan kebenaran omongannya, jangan bilang subhanallah, itu berarti menganggap dia kotor. Maha suci Allah dari kekotoran Priyo. Jadi jangan sebut subhanallah. Misalnya kagum sama puisinya Pak Mustafa, itu kita ucapkan masya Allah, karena bukan Mustafa yang menciptakan, melainkan masya Allah. Puisinya tadi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Maka masya Allah. Om arwah wayu mentek. Ya apa ngomong? Sing cocok ya alhamdulillah. Nah ini diwanti-wanti sama Kak Fuad karena banyak keliru-keliru di sini. Insya Allah itu yang paling dieksploitir. Pokoknya kira-kira Arab tinggal janji yang ngomong insya Allah gitu. Teko ya, Cak? Insya Allah. Nah, itu berarti gak teko gitu. Jadi Masya Allah kapan? Saya sudah pernah ngomongin ke Anda, buka YouTube pertandingan MU melawan Manchester City, ada ucapan Masya Allah yang sangat menggetarkan. Ketika kiper ini Manchester City ini menyerang mengurung MU, tidak masuk sampai kipernya penasaran ikut maju. Cuman 20 meter di depan gawang MU. Jadi dikepung betul sampai kiper yang kalau maju, ternyata bolanya balik sehingga serangan balik, 2 pemain lari, bolanya melambung, kipernya jendengar melawayu kiper Manchester City, ya, melawayu. Dan ketika bola melambung hampir masuk ke gawangnya, dia loncat dari sini, set, ditamplek, cut, tidak masuk. Terus komentatornya, Masya Allah, Ya Allah, Masya Allah. Aku merungok naik kaget, wih, ono apa ini? Oh, bal-bal. Itu luar biasa, saya senang betul sama video itu. Masya Allah, tidak subhanallah, tidak astagfirullah, tapi Masya Allah. Sebenarnya mustahil si Van der Sar ini. Masya Allah ini mustahil kalau bukan Allah yang menghendaki. Gue jangan pas kayak kalau lari dari sana. Maka ucapannya benar, Masya Allah, Masya Allah. Mendengar Pak Mustafa membaca puisi, Masya Allah. Nek ndelok wonge kan ya ora mungkin seperti itu. Ning mergo Gusti Allah karep ya kok meneh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa dan siksa dan dengan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang lah
batin Anda, rohani Anda masing-masing. Jadikanlah Sohibu Baiti ini menjadi kendaraan Anda untuk sampai kepada ma'rifatullah, sehingga Anda juga ma'rifatul hayat wa ma'rifatul dunya wa ma'rifatul kulli syai'. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Setelah Al-Fatihah on. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengamanati Anda kunci-kunci dan pilar-pilar masa depan bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Meskipun Anda hanya sepotong kayu di pinggir jalan, tapi waktu yang akan diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Anda akan punya peran yang luar biasa menyelamatkan banyak orang, banyak pihak. Ila dunia as-solikah wa bi sirri wa bi asrari wa bi hurmati wa bi karamati al-fatihah. Ya Allah, ya Allah, Salam
محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu bulan depan pada Nuzul Quran yang akan kita beri judul Bulan Kedermawanan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.